hanya satu kata tapi menghancurkan petani Indonesia. Kuantum, harusnya kuantum karena tanaman ini butuh kuantum. Jumlah pupuk. Begitu perang Ukraina dengan Rusia terjadi, harga naik 200, bahan baku 270%. Sehingga yang dikurangi adalah pupuknya menjadi 4,7. Kami sampaikan di ratas itu 5 kali. Pak, ini masalah. Alhamdulillah diselesaikan. Ini sudah selesai, Bapak Ibu yang bertanya. Sekarang pupuk berlebih dan tidak akan terserap sampai akhir tahun karena di Juni baru didistribusi sempurna. Dan itu PIHC. Ini kami kembali lagi bahwa kita tidak satu komando. Ada di BUMN. Kami tidak bisa mengintervensi. Tapi kerjanya di pertanian. Kemudian pertanian meningkatkan produksi. Petani sederhana. Sama Pak Prof, Pak Firman sampaikan. Petani sederhana, beri ruang untung. Pasti dia berproduksi. Tetapi off-taker siapa? Bulog BUMN. Tidak bisa kami intervensi ke sana. Sehingga ke depan ada pemikiran ini satu komando. Jadi Menteri Pertanian bertanggung jawab, kalau ada apa-apa, menterinya diganti. Karena satu komando. Jadi dari hulu ke hilir, itu tanggung jawab kepada satu komando. Inilah masalah besar. Bapak Ibu, bukan kami dengan teman-teman hebat. Kita impor jagung 2023 akhir 500.000 ton. Alhamdulillah 5 bulan kemudian, 6 bulan kita ekspor. Ini ada fotonya. Tetapi harga jatuh 2.600. Dan seakan itu biasa. Padahal ini menghancurkan seluruh petani Indonesia, petani jagung. Nah ini Pak Prof dilema. Mudah-mudahan ke depan sistem ini kita perbaiki. Tanpa kita perbaiki, kita akan berdebat di sini terus-menerus seperti Pak Firman, saudara saya, sahabat saya dengan Pak Prof. Ini tidak akan berhenti. Kemudian selanjutnya, pendekatannya pertanian, intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi adalah Pulau Jawa yang sudah existing, 7,4 juta hektar. Jadi izin bukan 7,6, 7,4 juta. Ini kita intensifikasi adalah menggunakan alat mesin pertanian. Tidak mungkin kita maju dengan manual menghadapi dengan Thailand, India, negara-negara lain. Tidak mungkin. Ini harus bertransformasi. Dan kita mulai sejak 2016, periode pertama dulu, kemudian terpotong, anggaran turun 50%, pupuk turun 50%, kemudian anggaran turun 50%. Baru kita mencari kapan swasembada. Padahal yang kurangi anggaran dengan pupuk kita juga. Alat mesin pertanian tidak ada, sudah tua. Nah, ke depan ini pendekatannya holistik, satu komando. Izin Pak Prof. Intensifikasi Jawa kemarin mobilisasi karena ada El Nino yang keras. Kemudian luar Jawa ekstensifikasi. Kenapa dulu gagal? Kami dari sana, ini kami tunjukkan. Stop. Ini kalau kita menggunakan mekanisasi, itu bisa menekan biaya 50%, bahkan 70%. Contoh, tanam dulu satu orang itu 25 hari. Tapi dengan rice transplanter, alat tanam, itu 4 jam 1 hektar. Kalau dulu adalah 1 hektar 25 hari. Nah ini salah satu contoh. Kemudian adalah pengawat mengeritik. Pak Menteri ini tidak benar. Makin hari makin menurun jumlah petani. Justru itulah keberhasilan mekanisasi. Karena kalau ini menurun, berarti bekerja alat pertanian yang kita gunakan. Karena tetapi produksi kita harus tingkatkan. Nah ini kemudian kita lihat kenapa Merauke kami evaluasi kemarin. Kita lihat kami 4 bulan, 5 bulan ini kunjungan kemarin ini sudah didesain sejak dulu. Tapi gagal kenapa? Tidak holistik pendekatannya. Salah satu contoh Pak Prof, kita mengolah lahan. Satu keluarga punya 10.000. Satu keluarga punya 1.000. Tetapi dengan menggunakan kerbau tradisional, pendekatan tradisional, tidak mungkin. Ini kita buatkan cetak sawah, tetapi kemudian ditinggalkan transmigrasi dan terusnya, tapi tanpa teknologi. Akhirnya apa yang terjadi? Ini kembali tumbuh tanaman. Akhirnya kami katakan ini adalah pendekatan yang full mekanisasi dari hulu ke hilir. Kami rancang ke depan, dulu kita mulai 2016, kami rancang ke depan, membangun klaster semua cetak sawah baru, itu adalah pertanian modern.
dan sejajar dengan negara maju seperti Amerika. Kami baru pulang dari Arkansas, kami lihat China katanya maju, kami ke sana. Kita tidak kalah, produktivitasnya mereka 7, kita mampu 8 tempat tertentu. Nah, ini kita rancang untuk ekstensifikasi adalah pertanian modern dan sejajar dengan negara maju. Kalau itu tidak mungkin, kalau ini tidak dilakukan tidak mungkin, Pak Prof. Yang Pak Prof katakan, kalau tidak disupport dengan alat pertanian, gagal. Kami berani katakan sekarang gagal. Tapi ini harus holistik, mulai hulu hilir, mulai tanam, bisa ditunjukkan. Ada sumber daya alam, ada teknologi, ada milenial. Milenial tidak mungkin ikut, tidak bisa dipaksa milenial. Kalau rugi. Sehingga konsep yang kami tawarkan adalah, ini milenial ada 3.000, sekarang ada 20.000 mendaftar. Kenapa? Kami pendekatannya adalah teknologi dan kita hibahkan pada milenial untuk mengontrol ini alat, kemudian mengolah lahan yang jumlahnya satu keluarga kalau di Merauke ada 10.000, kalau di Kalimantan 1.000, ini diolah kemudian bagi hasil 70-30. Kita bisa bayangkan kalau 1.000 hektar 30%. Pasti kaya raya, kita hitung milenial bisa dapatkan minimal 10 juta. Bahkan bisa 20 juta hitungan kita, 15 orang mengelola 200 hektar. Tanpa kita lakukan itu, maaf Pak Prof, nggak mungkin. Tidak akan terjadi. Nah sekarang kita ada alat ini adalah buatan kita, ini mahasiswanya, coba bisa tunjukkan di Kapuas. Kapuas pada saat kami pertama datang, infrastruktur yang Pak Prof sampaikan bukan 100, 200.000. Yang dicadangkan adalah 1,4 juta hektar. Tapi irigasinya selesai, dianggarkan baru-baru kemarin, itu hampir 1 triliun, ada mengatakan 2 triliun, tetapi sawahnya tidak ada. Tidak, yang awal, tunjukkan. Ini awal, kami datang ke sana, baru kami pulang tadi subuh, ini infrastrukturnya bagus, tetapi tidak ada sawah. Sehingga, kami tanya, kenapa? Satu orang memiliki 5.000 hektar, satu keluarga. Enggak mungkin. Mampunya palingan setengah hektar dikelola. Jadi, pendekatannya adalah bonus demografi 52%, Indonesia milenial. Ini kita tarik untuk menuju Indonesia emas. Kalau kita gagal tarik, enggak mungkin, Pak Prof. Tarik sumber daya alam, kemudian teknologi, kita support dengan alat ini. Alhamdulillah sekarang milenial mudah-mudahan bertahan. Kami beritahu Pak Dirjen, tolong dijaga, jangan sampai milenial lari. Kalau lari, kita gagal. Alhamdulillah sekarang masih bertahan, ada 3.000. Sekarang mendaftar sudah ada 20.000. Jadi, itu pendekatan kami adalah holistik. Kalau seperti dulu pasti gagal, tapi pendekatan adalah transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Pak Prof, masalah gambut, spirit sudah diselesaikan teman-teman. Itu sirkulasi air bagus, kemudian kita berikan dolomit. Ini terjadi kemarin, dulu 2016 kami mulai 2016 kita mulai di Merauke, Kalimantan, tapi terhenti. Itu mungkin ada, waktu itu ada kebijakan, ada yang lebih penting. Kemudian Pak Prof, kesejahteraan yang bisa meningkat, pendekatannya adalah bagaimana produktivitas naik, kemudian menggunakan teknologi. Tapi Pak Prof tidak mudah. Yang lebih mudah kita lakukan adalah ekstensifikasi, membangun sawah baru, kemudian optimalisasi, rawa kita 500.000 hektar, produksinya 2 ton 1 kali 1 tahun. Kita upayakan 2 kali minimal, kemudian produktivitasnya kemarin 7 ton. Dan yang wawancara adalah langsung Bapak Presiden. Beliau tanya langsung, produksinya sekarang berapa? 7 ton. Beliau yang sebut, kemudian dulu berapa? 2 ton. Nah, itu disampaikan langsung. Bapak Ibu sekalian, lahan karena ada alih fungsi, kami tidak bisa pungkiri itu benar. Itu 100.000 itu benar. Sehingga solusinya adalah kita, seperti yang kita lihat di atas, itu Papua Selatan, coba ini sudah 40.000 selesai. Alhamdulillah produksinya kemarin dilihat langsung Bapak Presiden, itu 7 ton hasil wawancara petaninya. Mafia impor, insya Allah Pak Prof, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan,
kami beresin. Kalau aku tidak bisa beresin, aku mundur. Aku mundur. Kalau kami temukan kemarin, maaf, mungkin ada sampai kami diserang, dikira pencitraan. Kami pecat kemarin 4, direktur 2. Salah satu guru besar SMS dan bupati, Pak Menteri, ini masih main-main di kantor. Aku berita tutup buku. Kami tidak senang membahas masa lalu. Tapi sekarang buka lembaran baru, ternyata begitu SMS masuk, kami panggil, 5 menit kami tanya, mengaku, sudah masuk Polda Pak Irjen ya? Sudah, mungkin sebentar lagi tersangka. Kami panggil, ini buktinya, ini SMS, kamu ambil uang, lebih 10 miliar. Yang kemarin ini 700, kami dapatkan 800 ya. 800, minta maaf, ini saudaranya pangkatnya cukup tinggi, tapi kami minta maaf, saya harus pecat. Jadi, insya Allah, Pak Prof, kami sia-sia di sini kalau kami tidak bisa berbuat yang baik. Tapi kami tidak bisa berhasil swasembada tanpa dukungan Bapak. Komisi 4, kami tidak bisa. Tanpa Bapak, kami tidak bisa. Kemudian, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.